Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Halo adik-adik semua, shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Sudah lama kita tidak ketemu ya, pasti kangen semuanya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah setelah minggu hari ini dengan tetap bersyukur, berterima kasih, semangat, dan kita sama-sama menyanyikan lagu Glory Haleluya, ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus ya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekali lagi ya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan glory haleluya. 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 Haleluya. Glory haleluya. Sekali lagi ya. Dengan sungguh-sungguh. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory haleluya. 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 Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
waktu hari ini. Engkau berkati sepanjang hari ini buat semuanya, kesehatan, Ya Tuhan, kami bersyukur. keluarga kami dan teman-teman kami, Engkau berikan kesehatan dan Amin. kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengikuti pada sekolah minggu ini, pimpin kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin. Halo adik-adik, masih semangat kan? Oke. Masih. Biasanya Kak Marga ditemani sama 2 orang, tapi karena suatu hal mereka tidak bisa datang. Ada yang kedinginan, ada yang kebanjiran, macam-macam. Tapi walaupun sendiri masih ada Antelin yang menemani dan Tuhan Yesus yang menemani. Amin. Ya, makanya kita tetap harus semangat dan bersyukur. Itu kunci utama karena kita punya Yesus. Kita harus tetap mengikut Yesus ya, apapun keadaan kita. Ya, kita nyanyikan mengikut Yesus. Pakai gaya ya, biar semangat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi ya, semangat. Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak walau sendiri, walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri supaya kita tidak kedinginan ya. Kita akan jalan-jalan, tapi kita harus jalan-jalannya sama Tuhan Yesus biar tetap semangat itu Yes. kita ya. Amin. Ya, kita semua berdiri, kita siapkan tubuh kita dengan sehat dan kuat ya, supaya kita semangat memuji Tuhan. Ya, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Gerakkan kaki tangan kalian. Siap? Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali
Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan ucapan syukur buat Tuhan Yesus, ya. Nah, persembahan kalian bisa dititipkan sama orang tua kalian masing-masing. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Ya, Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk persembahan ini. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Yesus ku panggil. Kita panggil Tuhan Yesus supaya kita mengerti firman Tuhan, kita melakukannya, ya. Ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, sesudah adik-adik memuji Tuhan dengan gembira dan bersemangat, sekarang waktunya adik-adik duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang sudah kami tunggu-tunggu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan kisah tentang Yosua yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Sekarang kita akan mendengarkan kelanjutannya ya. Adik-adik, di tanah Kanaan itu ada sebuah kota yang bernama Kota Yeriko. Penduduk Kota Yeriko adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa dan melakukan banyak perbuatan yang jahat. Tuhan ingin menyerahkan kota Yeriko itu kepada bangsa Israel. Untuk merebut kota Yeriko, maka bangsa Israel harus tahu dulu bagaimana keadaan di dalam kota itu. Karena itu, Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk menyelidiki keadaan di kota Yeriko. Diam-diam, 2 orang pengintai itu masuk ke dalam kota Yeriko. Di sana mereka sampai di rumah seorang perempuan berdosa yang bernama Rahab. Oleh Rahab mereka diterima.
tidak diusir, tidak juga dilaporkan. Karena itu, dua pengintai itu bisa menginap di rumah Rahab. Ternyata adik-adik, ketika dua orang pengintai itu masuk ke dalam rumah Rahab, ada orang yang melihat. Lalu orang itu melaporkan kepada raja. Begitu mendengar kabar itu, raja langsung menyuruh orang untuk mendatangi rumah Rahab. Sebelum orang-orang yang diutus oleh raja sampai di rumah Rahab, Rahab sudah menyembunyikan dua orang pengintai itu di bagian atas rumahnya. Mereka disuruh berbaring, lalu ditutupi oleh tumpukan batang-batang rami supaya tidak kelihatan. Ketika utusan-utusan raja itu tiba di rumah Rahab, mereka menanyakan dua orang pengintai yang datang ke sana. Rahab berkata bahwa dua orang itu sudah pergi. Mereka sudah melarikan diri keluar dari kota Yeriko. Lalu Rahab pura-pura menyuruh utusan-utusan raja itu untuk mengejar dua pengintai itu dan menangkap mereka. Loh, Rahab kok berbohong ya? Iya adik-adik, karena waktu itu Rahab belum mengenal Tuhan. Rahab terbiasa banyak melakukan kegiatan yang berdosa, suka berbohong juga. Tetapi Tuhan tetap mau memakai Rahab untuk menolong dua orang pengintai itu. Setelah orang-orang yang diutus oleh raja itu pergi, Rahab naik ke atas bagian rumahnya, lalu menemui dua orang pengintai itu. Rahab berkata bahwa dia tahu dua orang pengintai itu adalah orang Israel yang memiliki Tuhan yang sangat berkuasa. Rahab mau percaya kepada Tuhan orang Israel, karena itu dia mau menolong mereka. Dan Rahab meminta supaya dia dan keluarganya diselamatkan ketika nanti bangsa Israel datang untuk merebut kota Yeriko. Dua orang pengintai itu setuju untuk menolong Rahab. Tapi ada syaratnya. Rahab harus menaruh tali dari benang kirmisi untuk ditaruh di jendelanya sebagai tanda bahwa Rahab akan diselamatkan, tidak ikut dimusnahkan bersama-sama dengan penduduk kota Yeriko yang jahat. Setelah itu, Rahab membantu dua orang pengintai itu untuk melarikan diri dengan cara menuruni jendela rumah Rahab menggunakan seutas tali, lalu mereka berhasil melarikan diri keluar dari kota Yeriko, kembali kepada Yosua dan bangsa Israel. Tuhan mengasihi manusia dan mau menyelamatkan manusia. Bukan cuma bangsa Israel, Rahab yang merupakan orang berdosa pun diselamatkan oleh Tuhan karena dia mau mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Rahab mau mengikuti Tuhan. Kita juga disayangi, dikasihi oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau Rahab diselamatkan
dengan tanda seutas tali dari benang kirmisi, kita manusia yang dikasihi oleh Tuhan diselamatkan bukan dengan tali, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang mahal yang tercurah di atas kayu salib ketika Tuhan menebus dosa-dosa kita. Kita yang mau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mau percaya kepadanya, mengikut Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya, kita akan diselamatkan, dikasihi dan disayangi oleh Tuhan dan diberkati sepanjang hidup kita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 19a yang bunyinya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, adik-adik, bagaimana kelanjutan kisah ini nanti ya? Tunggu minggu depan kelanjutan kisahnya. Sekarang kita tetap duduk dengan tenang, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Besok minggu jangan lupa ya, ajak teman-teman kalian yang saat ini belum bisa lihat online-nya sekolah minggu. Besok minggu kita ketemu lagi di jam yang sama. Jam berapa? Jam 11:30. Jangan lupa, ayo calling-calling temannya, WA temannya. Oke? Ya, sampai jumpa minggu depan dengan tubuh yang sehat, jaga kesehatan ya. Nggak boleh main hujan-hujanan. Oke? Semangat ya. Semangat. God bless you.